Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi yawmal mahsyar wa ala alihi wa sahbihi ahli al-mabhar. Ja'alallahu wa iyyakum biha minal akhyar. Salatan wa salaman daimain ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Nafuzu biha yawmal qiyamati bisyafa'ati sayyidil muhtar wa bil afwi wal qudwani min malihi wa hamil muhtar. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Ketua Wirid, Bapak Al-Ustaz, ayah anda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap bapak-bapak pengurus masjid yang semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan kesehatan dan kesempatan bertatap muka kembali dalam pengajian. Semoga pengajian kita pada malam hari ini menambah wawasan kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah anda, orang tua semua, pada malam hari ini pertama kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Pertama kata ulama ayah, ada 4 macam sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Nomor 1 kata ulama al-ghusl, yaitu mandi. Mandi Jumat itu sunnah. Mandi Jumat itu sunnah. Kapan waktu mandinya? Waktu mandinya kata ulama adalah pas mau berangkat sholat Jumat yang paling bagus. Jadi kalau bapak atau ayahku masih berkeringat, tunggu dulu selesai kerjamu, pas mau berangkat sholat Jumat baru mandi. Kalau misalnya orang bapak malas, aku malas sekali, aku mandi lah, siap subuhannya aku mandi, boleh. Siap subuh pun udah boleh mandi Jumat. Niatnya nawaitul ghusla li sunnatil Jumat, sengaja aku mandi untuk sunnah Jumat. Masalahnya Maksud jadi ini kita amalkan ini, jangan sampai kita berangkat ke masjid tidak sholat. Tidak apa namanya? Tidak mandi. berangkat ke masjid nggak sholat. Yang kedua sunnah Jumat ayat nomor 2 adalah lubus yabil bidi, yaitu mengenakan pakaian warna putih. Hari Jumat itu sunnah mengenakan pakaian warna putih. Beda antara Jumat dengan Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri sama Idul Adha yang sunnah itu adalah pakaian yang paling mahal dan paling baru. Yang paling mahal kata Imam Qurtubi, yang paling baru kata Imam Nawawi Al-Bantani. Makanya kalau lebaran kita mau beli baju, kenapa beli baju dua? Karena memang sunnah memakai pakaiannya yang baru. Maksudnya apa? Bukan dibuat-buat itu. Memang sunnah memakai pakaian yang baru di Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sekiranya ada jemaah kita yang hadir malam ini tak bisa beli baju baru, aku tak ada uang untuk lebaran beli baju baru, kata ulama, pakailah bajumu yang masih dekat-dekat pembeliannya. Sebelah sana Pak susu. Contohnya ada baju ayah di rumah yang sudah 6 bulan dibeli. Ada juga baju di rumah yang sudah 2500 tahun dipakai. Pakai yang 6 bulan pula misalnya. Untuk Idul Fitri. Tapi kalau untuk Jumat, tidak pakaian yang baru, tidak pakaian yang mahal, tapi warna putih. Bisa ya? Nah, itu kita pakai. Aku tak bisa aku pakai warna putih. Ini warna beda putih. Bisa. Maksudnya? Nah, ini enggak ada putihnya ya. Bisa ya? Bolehkah kita sholat Jumat pakai pakaian engkrek, mengekrek? Boleh. Boleh saja, cuma yang bagusnya pakai warna putih ya. Yang ketiga, sunnah Jumat adalah tandribul jasad,
Bimirtatin dengan tawas. Bersihkan badanmu kalau datang sholat Jumat ke masjid, jangan bau kali saya. Maksud orang apa ya? Kadang-kadang ayah mohon maaf ya, dari cerita pengajian, di pengajian saya cerita, kadang-kadang di sholat Jumat di samping dia ada bapak-bapak tidak mandi, tidak pakai Rexona, tersiup, dia lagi dia tersiup. Maksud orang apa? Jangan buat orang tersiup, bisa bayar. Kalau mau datang ke masjid, bisa kira-kira ya? Mana ya? Ibu-ibu juga bilang sama bapak pakai warung, ya. Lalu kemudian yang keempat sunnah Jumat adalah ayat ahlus suri, memotong kuku. Sunnah di hari Jumat ayat memotong kuku di hari Jumat, hari Kamis sama hari Senin. Jadi hari-hari yang sunnah memotong kuku ada 3: Jumat, Kamis, Senin. Dengan agama. Tapi kalau memotong rambut, cuma Jumat yang paling sunnah, Jumat. Kalau panjang rambutmu potong hari Jumat. Apalagi yang sunnah Jumat, memotong atau mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis. Kumis ini digunting. Yang bagusnya kumis digunting, jangan dikukur. Nggak boleh kandas dia. Bagusnya di apa namanya? Digunting. Apalagi yang udah tangannya kopi ada kopi. Saya ya. Jadi ayat hari Jumat nomor 1 tadi apa ya? Mandi. Kedua pakaian putih. Ketiga membersihkan badanmu dari aroma yang tak sedap. Boleh pakai parfum. Nah, bertanya bapak itu, Samsudin, bagaimana hukumnya menggunakan parfum yang beralkohol? Bagaimana hukumnya menggunakan parfum yang beralkohol? Nanti boleh di-googlekan, boleh dicek di Google fatwa dari Nahdlatul Ulama NU bahwa boleh memakai parfum yang beralkohol karena kata NU parfum yang beralkohol itu apabila alkoholnya terbuat dari yang tidak najis boleh dipakai kata Nahdlatul Ulama. Tapi kalau orang bapak tanya saya lebih memilih tidak usah pakai alkohol karena itu dapat membuat orang alergi. Ada orang yang tidak tahan yang pakai parfum alkohol di samping kita. Pakai saja kan parfum yang tidak beralkohol. Bisa ya? Masuk ayat. Lalu kemudian ayat di hari Jumat ada tambahan sunnah apa itu? Wa yustahabbul insat. Sunnah hukumnya ayat diam mendengarkan khutbah. Sunnah dari. Jadi orang bapak tidak boleh ngomong kalau lagi khutbah. Tidak bagus ngomong kata Nabi, tidak takallamta, tidak qulta li akhika insit, apabila kau bilang sama kawanmu diam, wal imam yaktubu sementara imam khatib, faqad kau telah sia-sia Jumatmu. Kapan tidak boleh ngomong hari Jumat? Saat khatibnya lagi ngomong, Pak, saat khatibnya. Kalau khatibnya lagi duduk di antara dua khutbah, ngomong kita boleh. Misalnya khutbahnya duduk dia Pak ya, duduk dia kan. Barakallahu bima sami'tumuni aqulu qawli hadza. Bilang barakallahu bima sami'tumuni aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwas samiul alim. Duduk dia. Ngomong kita bisa duduk. Kota infak itu boleh. Karena dia sudah, karena khutbah sudah di kenapa dia orang tak begitu? Sudah diam. Ketika khatib sudah turun dari mimbar mau sholat, ngomong kita boleh. Mamanya sudah turun khatib dari mimbar, sudah masuk ke tempat imam. Kita bilang sama kawan, maju. Boleh, karena tidak khatib lagi. Yang tidak boleh saat khatib mau maksudnya. Jadi hati-hati orang yang hari Jumat jangan ngomong. Berkumpul kalau tak cocok rasa khatibnya, duduk di situ. Apa kan? Dicikir sambil modal bisa? Enggak ngomong, tidur. Bajikir sambil modal bisa? Bisa. Kalau nggak cocok sambil mengecas-ecas kalau dulu bisa.
tapi jangan bercakap. Dan kemudian orang yang datang hari Jumat terlambat, imam sudah khatib, bapak datang ke masjid, sunnah hukumnya bapak sholat 2 rakaat. Niatnya apa Samsudin? Kalau bapak belum sholat sunnah di rumah, niatnya qobaliyah merangkap tahiyat masjid. Apa Pak? Qobaliyah merangkap. Nah, sengaja aku sholat sunnah qobaliyah Jumat 2 rakaat sekaligus tahiyat masjid. Tapi kalau bapak udah sholat qobaliyah di rumah tadi, sampai di masjid niatnya apa? Tahiyat masjid. Bagi yang datang terlambat, yang sudah naik khatib, tapi kalau khatib sudah khutbah, bapak sudah di dalam diam, khatib naik khutbah, bapak nggak suruh sama khatib, nggak cocok rasa khatibnya ini bapak. Si setan ini pula nggak khutbah katanya. Sholat sunnah dia. Allah, haram hukumnya sholat sunnah. Kalau sudah di mana bapak? Di dalam. Tapi kalau bapak terlambat boleh. Pasrah bapak. Kalau bapak sudah di dalam, sudah on time di dalam, sudah bapak di dalam mulai tadi, khatib naik, bapak sholat sunnah atau bapak yang lain-lain, sholat bapak tidak diterima dan tidak sah. Haram hukumnya di mazhab Syafi'i. Bisa? Pasrah bapak. Nah, ini perlu saya sampaikan sama kita ini Pak ya, karena hari Jumat kita kadang-kadang kita tidak tahu hukumnya. Coba cakap ngomong bisa. Lalu kalau begitu Samsudin, boleh nggak kami ngomong kalau ada buah-buah mau jatuh ke lubang? Kan lagi hati ada buah-buah mau masuk ke lubang. Boleh nggak kami bercakap? Boleh. Boleh hukumnya walaupun hati lagi khutbah kita ngomong, tapi untuk kondisi darurat bisa. Gak masuk apa? Pamannya kan ada lipat di jalan. Lipat di jalan dengan buah-buah nampak kita. Mana mungkin kita diam saja kan? Biarkan aja lu gak boleh ngomong. Masuk ke satu waktu lipat. Bengkak. Kenapa gak boleh bilang? Bengkak. Gak boleh ngomong. Gak boleh. Saya wudhu boleh gak ngomong? Makruh hukumnya wudhu ngomong. Lagi wudhu makruh ngomong. Tapi kalau ada perlunya boleh nggak ngomong? Boleh bisa. Pamannya bapak lagi duduk di masjid, datang orang tua. Apa adalah salahnya bapak aja? Oi, ya kan? Diam aja dia. Kenapa nggak buat tadi? Tapi nggak boleh ngomong. Yang perlu boleh, yang nggak boleh itu adalah yang tidak ada gunanya bisa. Lagian ayah mohon maaf sebelumnya ya, di masjid ini nggak boleh ngomong-ngomong masalah dunia. Coba dicek nanti kitab Tanbihul Lubab karangan dari Nawawi Al-Bantani, apa di sini kitabnya disebutkan man takallama bi kalamin dunya fil masjid abatallahu amalu arba'ina sanatan. Barang siapa yang bercakap-cakap membahas dunia di masjid, Allah gugurkan pahala ibadahnya 40 tahun. Ya bagus kalau bapak ngomong di luar, jangan di dalam masjid. Enggak boleh bapak juga ya, hati-hati bapak membahas politik bisa pak. Kalau mau ngomong di mana pak? Di teras, karena bisa mengukurkan pahala kita 40 tahun. Maksudnya dia orang ngapain ya? Dia kan ngapain? Ya pak ya. Saya kira-kira pak. Baik Pak Siddiq, ini kan berhubung bapak di bulan Maulid kan. Aku sampaikan sama kita sedikit sifat Nabi boleh? Boleh. Aku kutip dari kitab Al-Busiri, namanya kitab Burdah. Apa kata Imam Al-Busiri Pak Sifat Nabi ada 4 disebutkan Imam Al-Busiri. 1, Kazahari tarafin wal bahri fi karami. Nabi Muhammad itu kata Imam Al-Busiri seperti bunga lembut saya. Seperti apa ya? Bunga lembu. Jadi ayat nomor 1 sifat Nabi kata Imam Al-Busiri adalah lembu. Ini malam ini disampaikan sama orang ayam. Tolonglah ayah, tak bisa kita mengamalkan semua sifat Nabi. Imam yang satu ini apa itu? Lembut kita di keluarga kita. Jangan main gas-gas saja saya. Maksud orang bapak ini, jangan main gas-gas saja saya. Lembut, bisa ya? 10 tahun dah ayahnya Anas bin Malik
dibandingkannya anaknya penunda HP. Kadang-kadang bini kita ada sedikit foto-fotonya, marah-marah saja lah kita. Kalaupun ada foto-foto istri kita, itulah dibuat Tuhan kita mengawali dia agar menutupi kekurangan dia. Jangan marah-marah ayah. Jadi ku sampaikan sama orang ayah malam ini, zaman sekarang bukan lagi zaman kekerasan ayah. Sekarang sudah zaman diplomatik, segala sesuatu dibicarakan. Makanya sedih aku menengok mahasiswa membakar-bakar di Jakarta sana. Apa ada gunanya dibakar-bakar itu ya saya? Kalaupun tak mahasiswa mudah-mudahan yang membakar itu diberikan Tuhan balasan. Hancur fasilitas umum. Bicarakan bagus-bagus. Sekarang zaman ngomong saya. Nggak cocok bapak sama bapak ini ngomong. Jangan kekerasan. Rasulullah mengedepankan diplomatik saya. Yang kedua Nabi Muhammad sifatnya kata Imam Al-Busiri. Kal bahri fi karomin. Nabi itu ayah mirip seperti lautan kalau mengasih-ngasih. Kalau memberi-beri, Nabi Muhammad seperti laut. Laut itu ayah kalau ngasih tidak menengok orangnya. Orang si Bolga boleh ngambil ikan. Orang Natal boleh ngambil ikan. Orang ujung Padang boleh ngambil ikan. Jadi laut itu kalau mengasih ikan sama orang tidak menengok orangnya. Ini penyakit kita kadang-kadang kalau masih doa nengok-nengok orangnya, betul nggak? Betul nggak Pak ya? Kalau nanti diundang Ustadz yang datang ini orang Labusel, Maulid Nabi pakai toa lah itu, pakai toa bisa ya? Nggak dikasih makan, bisa. Betul nggak? Tapi kalau diundang dari rantau berapa? Dari Kisaran, dari Medan, kasih makan, kasih ongkos transport. Sound systemnya pakai korek, korek yang besar itu. Betul nggak ya? Itu namanya yang beda-bedakan loh. Enggak, betul yang aku bilang. Betul yang aku bilangnya. Kalau ustadz lokal dihargai, padahal ustadz lokal itu yang akan datang dulu kalau ada meninggal di konsesi ini. Makanya saya ceramah di malam, apa saya bilang? Pak, kamu saya ceramah malam ini sini. Tadi saya dikasih teh manis. Bapak yang di samping saya itu ustaz, dia tidak dikasih teh manis. Saya selesai ceramah, saya akan pulang ke Pinang-Awan. Bapak ustaz itu akan menemani kamu. Kulu kalau ada yang meninggal di kampung ini. Betul nggak? Betul yang bilang. Makanya dihargai ustaz-ustaz di kampung Awan. Bisa. Jangan yang datang dari Pinang-Awan aja. Kira-kira dapat minum. Maksudnya apa ya? Kalau datang orang meminta sedekah di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu, nampakmu masih sehat badannya. Bisa digeser bapak. Kayak gitu lah. Jangan anak tua. Asal tua. Maksudnya, lalu ayah kalau datang orang meminta sedekah di depan pintu rumahmu ayah, jangan tengok-tengok orangnya. Ini kadang-kadang penyakitmu. Datang orang meminta sedekah sehat badannya. Kau cakap bapak, sehat badan meminta-minta kau. Kerja kau kenapa? Kalau nggak mau ngasih, nggak usah marah-marah. Bilang aja terima kasih. Bisa? Biar tinggi dia. Masalah apa? Ada anak pang, kamu lagi makan bakso, datang anak pang mengamen, nggak mau ngasih. Apa Pak? Terima kasih, jangan jelek-jelekan. Kita pang ini minta-minta aja begini-begini. Nanti digunakan lagi begini. Apa urusanmu? Maksudnya apa? Jadi kita kalau ngasih ya jangan nengok-nengok. Bisa kira-kira. Baru kemudian ayah Nabi Muhammad juga tadi Imam Al-Busiri. Apa itu ayah? Nabi Muhammad itu ayah kaldahri bil himami, seperti masa dalam semangat. Artinya gini ya. Walaupun Nabi sudah tua, semangat Nabi tidak pudar. Nabi menaklukkan Makkah umur 62 tahun. Bayangkan umur 62 tahun masih perang. Orang konsesi umur 60 tahun sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa nggak ke masjid tua? Tidak bisa, ada tolak lagi menjaga. Susah apanya? Datanglah, semangat tidak boleh turun bisa. Makanya saya bilang sama jemaah saya di pengajian, kalau ada duitmu berangkat umroh, nggak usah sisakan. Kalau perlu sedikit aja sisakan untuk warisan anakmu.
Woi, maksudnya ini berangkat umroh. Waktu mereka kecil-kecil dulu sudah mencari duit, sudah habis sama mereka semua uang mau. Ini awak sudah tua, nikmati berangkat umroh. Ada lagi uang bersisa, berangkat ke Aceh, jalan-jalan. Ada lagi Bali, ada Kalimantan. Kemana ya? Tahu-tahu lah, namanya udah tua, habiskan duit, banyak. Jadi yang nggak ada sama kami nanti, biar kami nampak buat cari kamu sama kamu. Begitu ayah, Australia. Ini nggak kamu tahan-tahan lah bayar uang untuk warisan untuk anakmu yang belum tentu anak nanti sayang sama. Kamu perkencit-kencitkanlah uang itu, tidak berani dalam umroh. Kenapa? Sementara anak memikirkan, jangan ya berangkat, apa mau melakukan, semangat menjalan kendor. Maksud orang yang bukan. Kan badri fi syarabi Nabi Muhammad itu seperti bulan kemudian. Artinya ya, saya sampaikan sama kita malam ini, Nabi Muhammad itu dermawan seperti laut, mulia seperti bulan purnama. Kemudian Nabi semangatnya seperti masa tidak turun-turun, tidak kendor. Walaupun tua Nabi perang. Kita penyakit kita orang lalu sedikit-sedikit tua tak bisa lagi ngapain. Kemencing pun juga jarang. Kenapa? Tua. Alasan tua terus bisa. Tapi kalau keyboard baju joget mainnya bisa. Kalau nampak tua baju joget di keyboard, nanti sudah tua semua itu lah. Sekali nomor jatuh di bawah itu bisa. Maksud orang ya, keyboard sanggup, tapi kemencing tak sanggup lagi lemas, susah nafas. Tidak boleh begitu, saya. Semangat tidak boleh kendor, tahajud terus kalau masih bisa. Saya. Jadi ayat selanjutnya ada kira-kira diskusi kita ini. Orang yang jangan malam udah tahu macam mana cara masih. Ada yang diskusi kita. Maksudnya dia orang yang hari Jumat itu. Maksudkan, jangan suara kan ya. Apa yang mau diskusikan? Makan. Itu sama ke rumahnya makan. Urusan mana awal itu bisa. Makan aja. Baik, ada pertanyaan lagi. Bahwa ya satu lagi yang boleh disampaikan sini jangan semua orang ya. Lagu sendiri berduka. Kenapa? Tiap bulan hampir kabar kasus tak sedap. Mulai dari kasus Kota Bina orang tua kepada anak, sambung lagi Langga Payung tukang beca kepada penumpangnya, sambung lagi bangun jadi ayah kepada anak juga, sambung lagi Blok Songo guru PJOK kepada muridnya, sambung lagi air merah Tanjung Medan abang kandung kepada adik kandungnya. Artinya ayah saya sampaikan sama kita, nafsu itu sangat jahat saya. Makanya pernah disampaikan di pengajian orang ayah, kalau 10 tahun anakmu wajib dipisah tempat dia boleh digabung-gabung. Anak cewek sama anak cowok jangan samakan. Kalau bisa anak cowok masuk ke kamar anak cewek, marahi, bisa ya? Nggak boleh itu. Kita juga sebagai orang tua jangan main masuk ke kamar anak kita perempuan. Kalau mau ngambil sisir, panggil aja, nah ambil dulu sisir. Bapak mau pakai sisir nggak nampak, ada sisir kamar. Biar keluar dia bawa sisir, jangan masuk. Punya etika kita. Ini kadang-kadang anakmu bebas sekali sama anak perempuan misalnya. Ya, agama ini sudah buat peraturan. Ini kadang-kadang nggak diamalkan, maka terjadilah begitu misalnya. Maksud saya, pantang bagi ayah masuk ke kamar anak perempuan. Ingat, pantang masuk ke kamar anak perempuan kecuali dia minta tolong. Misalnya ada masuk pipa, ada masuk ular panggilnya kita, ayah keluar, masuk kita untuk penyelamatan. Kalau tidak ada dulu jangan masuk karena kadang-kadang anak kita di dalam kamar kita tahu kita ngapain. Betul ya? Nah, ada pertanyaan lain? Ya ada. Biar pulang kita yang lama-lama. Ada ya? Pertanyaan? Ada ya diskusi kita ini. Ceritanya masalah hukum ada ya. Ayah jangan mengaji aja kita diamalkan dah ya. Baju putih kalau bisa ya, mandinya misalnya mulai dari subuh dah mulai misalnya. Mau berangkat lah paling bagus. Kalau mau kuku, potong rambut, misalnya bersih kuku awak. Jangan apa yang orang bilang apa yang
hati itu bisa. Jangan masukkan di hati, artinya ayat yang disamakan. Mana tahu ada ustaz di kampung ini, kita hormati juga bisa. Karena mereka yang kumpul di sini, betul nggak ya? Bukan aku datang dari Pinangawan, datang pun aku dari Pinangawan, berkebetulan itu bisa. Nah, yang di sini yang dihormati. Kadang-kadang kita lebih hormat kepada luar kampung dibanding dalam kampung. Sementara siapa yang menemani kita? Yang di dalam kampung itu ada acara kita di rumah kita. Siapa yang datang? Ustaz kampung kita. Maka kita buat penghormatan yang sama. Bisa ya? Nah, ada pertanyaan? Maksud dia kurang ayatnya lagi. Udah mengantuk. Apa? Apa ya? Jangan original ke masjid bisa. Kadang-kadang berangkat ke masjid original bisa. Tanpa parfum, tanpa mandi, original lah pokoknya. Harum kali lah. Jangan ya, bersih-bersih. Hari Jumat itu tempat berkumpulnya orang Muslim. Gabung satu hari penuh bisa ya. Untuk sholat Jumat setengah hari. Fardu ain sholat Jumat itu fardu ain bisa. Kalau perempuan mau sholat Jumat boleh. Nah, boleh sholat Jumat perempuan, tapi tidak mengganti subuh lagi. Boleh dia sholat tapi di belakang. Cuman kata ulama, jangan yang cantik, jangan yang mempesona. Kalau yang cantik dan mempesona tidak disunahkan menghadiri kumpul-kumpul seperti sholat Idul Fitri. Sebenarnya orang-orang yang cantik dan mempesona itu tidak disunahkan menghadiri sholat Idul Fitri di lapangan bisa. Karena bisa menyebabkan fitnah. Makanya dibilangnya di kitab itu, sekiranya perempuan hari sholat Idul Fitri yang sudah berumur, maka pakaian yang dia pakai adalah pakaian rumahnya, pakaian rumahan. Kenapa? Biar tidak menghindari fitnah, Cuma sekarang malah cantiknya orang sholat Idul Fitri kan, malah cantik, bisa ya? Ada pertanyaan masalah hukum? Ada? Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan masih mengenai tentang sholat Jumat. Iya ya. Ini yang sering kita lihat Mas ya. Dia datang setelah aktifnya Jumat. Ini memang dia lakukan ya setiap Jumatnya gitu. Iya ya. Jadi bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumatnya sah ya, sah. Cuma dia tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbahnya kalau tidak mendengarkan khutbah. Minimal sholat Jumat itu dapat kita imamnya 1 rakaat. Minimal sholat Jumat dapat imamnya 1 rakaat. Kalau tak dapat kita imamnya 1 rakaat, datang kita ke Jumat, ya, datang kita ke Jumat, imam sudah tasawuf akhir, kita beriman ke dia. Duduk kita tasawuf air, kita sempurnakan itu sudah disuruh 5 rakaat. Karena tak dapat lagi imam 1. Tapi kalau datang kita imam sudah 1 rakaat sudah Jumat, kita ikut dia, selesai dia salam kita tambah. Idul Fitri, kalau Idul Fitri Idul Fitri itu sunnah berjamaah dan boleh sholat sendirian. Saya ulangi ya, Idul Fitri sunnah berjamaah dan boleh sholat. Kalau datang bapak, imam sudah khatib Idul Fitri, datang bapak, terlambat tak buat tayang, sholat aja bapak tuh tapi niatnya sholat sendiri bisa. Jangan pulang, bisa. Tapi tidak berjamaah lagi pahalanya. Bagi ibu-ibu yang tidak datang sholat Idul Fitri di rumah, menjaga rumah, sholat 2 rakaat. Jadi Idul Fitri itu boleh berjamaah, bagusnya berjamaah dan bisa sholat. Tapi kalau sholat sendiri kata ulama tidak sunnah khutbah. Nah, misalnya bapak sholat sendiri di rumah, kan jangan pula khutbah bapak. Siap sholat khutbah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in. Dibilang orang nanti bapak error bisa ya. Kalau
berdiri tidak bisa berubah ya. Maksud saya ya. Tapi kalau dia bukannya terus menerus, tidak ada pandangan agama, hanya mengatakan dia tidak mendapatkan pahala penuh dari sholat Jumatnya. Memang biasa itu bayar di kampung-kampung kan, tunggunya dulu naik khutbah baru datang dia sholat. Ada lagi yang lebih fantastis, mungkin di sini pun begitu juga di konsesi. Udah datang dari masjid tapi masih kumpul di sana. Sana tempat parkir kumpul, merokok-rokok. Nah, begitu sudah merokok baru masuk. Nah, ada begitu ya. Mas terang ya. Nah, ada lagi ya pertanyaan? Ada sedikit lagi ya? Ayah jaga kesehatanmu ya. Makanan dan minuman ya. Jangan terlalu kenyang. Kata Nabi, dia kawan ditolak. Kalau makan jangan kenyang kali, minum jangan kenyang kali, karena itu sumber penyakit saya. Tapi bulan puasa, kalau makan kita konyangnya, minum juga konyangnya gak ada sakit. Beda bulan puasa sama hari biasa. Kalau bulan puasa begadang pun tidak sakit itu bisa. Itulah hebatnya bulan Ramadan itu bisa. Begadang badan itu tidak mengalukan bisa. Kalau hari biasa begadang lah, besok mengalukan badan bisa. Itulah karomah bulan puasa itu bisa. Jadi jangan ditiru bulan puasa kagonyang. Kadang-kadang membuka ikat pinggangnya lagi. Yang makan itu nggak usah. Makan saja mengganjal perut. Jangan kenyang kali bisa. Biar sehat. Bahwa itulah kunci sehat. Makan jangan kenyang kali, minum jangan kenyang kali. Ada pertanyaan? Tidak masuk di orang ya pengajiannya. Atau mau diganti ustadz? Enggak apa-apa. Bisa ya? Apa ya? Kita sedang bekerja tempat kerja. Kebetulan masjid ini kan jauh dari rumah saudara kita. Pas kebetulan di sana hari Jumat kita ikut sholat Jumat. Terus untuk cara berjamaah untuk asar apa itu gimana? Menjawab apa ya? Habis sholat Jumat kita jamaah asar. Kalau Jumat ayah, aduh, kok bisa dijawab Jumat? Menjamak karena kalau tidak sila kalau melakukan gaji boleh, cuma dia yang kosong tidak berlaku lagi melakukan satu rakaat kan. Nanti lah yang gunakan sama baiknya. Cek dulu ya, apabila nanti ya, apakah bisa dijamak nanti saja. Lupa saya, tapi saya menjawab ya. Karena aku gaji masalah Jumat, tapi nggak pasti bisa. Nanti lah saya akan bapak sampaikan apa itu. Ya, bagaimana cara bisa? Ada nggak yang diskusi kita? Kalau nggak tahu apa ya, terangkan menjawab nggak bisa. Nah, nanti salah amal dan bapak kan, ini kan agama bisa. Ada nggak ya? Tidak. Kalau nggak terjawab nanti bilang nama bapak ini juga bisa. Bapak ini kan nanti gue kasih makan. Ada nggak yang pertanyaan? Ada lagi ya diskusi kita? Apa ya? Ada nggak amalan khusus ketika khotib di antara dua ketika dia duduk gitu kan? Ada nggak amalan khusus? Kan ada dia berhenti gitu kan? Lalu kita baca apa kan gitu ya? Mendoa di antara khutbah itu sunnah, memperbanyak doa. Dan khatib duduk antara dua khutbah. Kalau di kitab Fathul Mu'in sepanjang qul huwallahu ahad bisa. Sepanjang qul masuk orang. Nanti dia qul qul hada wastaghfirullah li wa lakum lisa'il mu'minin innahu huwas sami'ul alim. Kira-kira qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada kadang-kadang kan baru duduk lagi di naik lagi. Minimalnya apa ya? Qul huwallahu ahad. Dan hati juga berdoa. Di situ sunnah berdoa antara dua khutbah karena makbul bisa. Bisa ya? Bebas berdoa supaya dapat bini kedua boleh. Ya Allah kasih aku bini
dunia dan akhirat boleh diminta, bisa antara dua khutbah. Nah, ada lagi ayatnya. Ayah, kalau satu lagi ayah, ini untuk keringat ayah, sesamping kita jaga makanan anakmu ya ayah. Kalau tidak jelas, jangan kasih sama anakmu, bisa. Karena itu macam sawit kata ulama, macam sawit. Kalau pupuknya tak bagus, sawitnya pun tak bagus pupuknya, bisa. Kalau bagus pupuknya, bagus pupuknya, bisa. Jangan salahkan anakmu cakap-cakap kotor. Kalau kamu kasih makanan yang kotor, bisa. Sedangkan yang halal saja dikasih makanan anak kita, belum tentu cakapnya yang halal-halal semua, bisa. Mustahil. Artinya ayah mohon maaf, mana tahu ayah ada nampak mangga, jangan main-main ambil aja, izin sama yang punya. Ini kadang-kadang kan sambil dia mangga apa? Nanti suruh bawa sawit, bisa ya? Memborondol, ibu-ibu juga kalau memborondol, bisa. Mengambil apa, daun serai, jangan ambil-ambil aja, bisa. Izin. Kita capek menjaga diri kita dari yang halal, bisa, yang haram. Maksud orang lain, biar kita miskin, tak bisa makan enak, tapi yang halal. Daripada kita bergelimang harta dari yang haram, susah kita malam, susah kita siang, bisa. Maksud orang lain. Sekarang udah musim sekarang, ambil dulu baru permisikan. Ini sekarang penyakit masyarakat. Ambil dulu baru permisikan. Nggak boleh begitu, bisa. Kalau nggak ada orangnya, tunggu ada orangnya baru permisikan, bisa. Ada yang pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Ustaz, anak saya kalau presentasi yang bertambah dari hutang, itu kan pemberian dari si pemilik hutang, nanti mau kasih sama abangnya 12 juta ya, 10 juta dipinjam dengan kita, nanti mau kasih, itu nggak jadi hutang dia yang 2 juta misalnya. Kalau mau dikasihnya kasihnya, cuma dia konak diingkar ya, ingkar janji aja misalnya. Hukum dia konak diingkar janji, sama misalnya bapak ini, ayah ini, Ustaz, besok malam kumpul di pokoknya. Rupanya betul-betul besok malam tadi boleh bapak ini. Apakah bapak ini berdosa tidak mengasih rokok sama aku? Tidak, cuma bapak ini ingkar janji aja. Ustaz. Yang jelasnya uang bapak sudah dibayarnya 10 juta, yang 12 juta, 2 juta lagi itu kan tambahan dia. Tapi kalau utang dia tak dibayar 10 juta baru berdosa dia, Ustaz. Nah, itu namanya apa? Utang. Enggak bapak tekan kan? Enggak bapak tekan kan? Ini 10 juta balik 12 juta. Kalau ditekan riba misalnya. Kalau ditekan bapak riba. Kalau bapak dia pengasihnya enggak riba misalnya. ya enggak, kita yang menang aja, kalau yang punya duit enggak minta gitu katanya. Kalau enggak utang itu cuma dia pak tidak apa enggak dosa. Apa jadi utang gitu. Enggak ada utang di sana bapak. Cuma janjinya enggak ditepatinya udah. Bisa. Maksudnya hutang itu adalah dipakai orang uang kita nggak dibayar dari utang itu bisa. Cuma ada juga pepatah mengatakan janji itu hutang. Enggak, janji itu hutang. Maksudnya bukan hutang duit bisa. Janji itu hutang gitu kan. Jadi dia bukan dosa hutang janji itu ya, bukan uangnya. Enggak maksudnya. Jangan uang. Maksud orang lain. Ya. Tapi jangan ditekan ya, kalau mau dikasihnya kasih aja ya. Kalau enggak dikasihnya udahlah, enggak janji dia. Gimana ya bilang aku jumpa Nabi namanya. Ada kan? Apa
Yang pertama masalah kurban. Kurban dari beberapa orang. Kemudian setelah cukup untuk beli 1 ekor lembu, maka dibelikan lembu. Iya, ya. Terucaplah dari lisannya, ini sudah kami beli. Sampai nanti hari kurban, maka akan dikurbankan. Lalu saya pernah dengar 2 orang ini bertengkar. Iya. Ini nazar. Iya, ya. Yang satu ini enggak nazar. Yang benar yang mana itu? Apabila kita beli lembu, lalu ada yang tanya, itu apa? Kurbanku, jadi nazar itu bisa. Berarti dia nggak boleh ikut makan dagingnya. Nggak boleh ikut makan dagingnya lagi itu. Bahaya gitu. Itu di sapi ya, ini fatwa sapi. Makanya orang bapak jangan bilang itu kurban, jangan bilang. Nah, rencana saya, rencana bilangnya, rencana saya. Mas orang, jangan dipositifkan kurban. Kalau dipositifkan dia jadi kurban. Itu banyak itu salah orang prakteknya mengucapkan itu kata ulama saya. Itu apa bang? Rencana saya, rencana saya. Mas orang, entah dipotong jadi besok lah untuk kurban bisa. Mas orang apa? Nggak boleh dimakan ini. Tapi Pak jangan disampaikan orang saya. Kalau bisa ya jangan ya. Tapi Ustaz, itu kan yang ngomong dia rencana itu kan dia sudah berniat rencana kalau panjang umur tidak ada masalah si lembu ini maka akan dikurbankan. Kan dia rencana. Tidak dipositifkan ya ayat itu. Ini kan dipositifkan. Itu apa? Kurban bisa. Itu yang tidak boleh dipositifkan. Bisa. Rencana kan belum positif bisa. Nggak masalah. Karena kejadiannya kan gini ya Ustaz. Mereka ini satu tim beli lembu akan dikurbankan. Iya. Sebelum masa kurban lembunya hilang. Iya ya. Makanya mereka bertengkar. Ini udah nazar wajib kita ganti. Kalau sudah dipositifkan nazar. Tapi kalau rencana belum bisa. Maka kalau rencana bisa bilang bisa apa bisa. Nggak masuk namanya. Hati juga ini panitia ini. Makanya dia bilang kalau bisa ya, dia bilang insya Allah. Nah itulah menangkalnya. Kalau tanya orang itu apa kurban insya Allah bisa. Nah, jangan dibilang kurban. Ini kalau kurban bisa jadi nazar. Itu ulama orang berat dalam bidang itu bisa. Aku heran juga itu di masa tadi kenapa dibuat nazar itu bisa. Belum dapat balasannya itu bisa. Maka dibuatlah insya Allah bisa. Insya Allah jika dikehendaki Allah bisa. Jika dikehendaki Allah kurban bisa. Nah, itulah bilang namanya insya Allah ya. Itu bini apa? Insya Allah. Bapak betul lagi insya Allah kan bisa. Menatap hilang ada jadi dasar. Tapi kalau gini Ustaz, ini kurban juga. Iya. Dia kan punya kambing. Ditanya tahun ini kurban. Tapi kalau nggak mati kambing yang dititipkan ini, coba ngajar sih Pak. Kalau ya. Iya. Kalau nggak mati, kalau masih ada, Berarti kan diganti bukan kita kan? Iya. Kalau ya berarti diganti. Jangan dipositifkan ya, positifkan nggak boleh bisa. soalnya kalau cuma nanti kejadian gitu lah. Tapi apa tuh? Nanti bapak pegang pak ya, sama bapak itu sama bapak itu. Halo ya, diskusi gini. Ini Ustaz, namanya kita hidup di kampung. Iya. Ini umumnya ketika takziah, malayan gitu kan. Itu kan yang rajin baca Yasin itu kan mama. Bapak-bapak kan biasanya lebih enak ngerokok gitu. Ngobrol. Nah kebetulan
Yang rajin itu mama mengimami itu nggak paham tajwid. Iya. Lalu membaca doa itu bersalah-salahan. Ini cuma Ustaz, yang mendoa tadi dengan yang mengaminkan doa tadi, apakah sama-sama dimaafkan Allah, apakah sama-sama berdosa? Kalau masalah apa yang mendoa tidak berlaku ayat kata guru saya yang mengutip pasal itu masalah tajwid. Kalau masalah doa ya salah pun tajwid dia, kalau doa tidak ada masalah. Tapi kalau disumpah bahwa ya, karena doa ini kan permintaan ya, bukan enggak mendoa pun tidak apa-apa misalnya. Cuman kalau bisa ya pemimpinnya yang bagus lah bacanya kan. Tapi kalau sholat baru saya nggak mau sholat. Umpamanya begini kan, Allah tetap meminta bisa. Cuman kalau bahasa kita ayat angkat dibilang bisa. Maksudnya tetap didengar Tuhan bisa. Cuman yang ayat bilang itu memang realita di lapangan. Kadang-kadang yang mengimami itu yang boleh apanya. Sementara yang bagus-bagus tidak mau. Iya, seperti itulah. Karena gini ya, mohon maaf ya, kita masyarakat ini punya stigma bahwa apa yang orang capek, gara-gara cara orang itu, inilah penyakit kita, bisa. Apa yang orang capek, gara-gara cara orang itu nggak boleh. Saya pernah sampaikan orang ayah di musola sana, yang mendekat kuburan sana, dalam urusan ibadah mendahulukan orang hukumnya makruh. Dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia mendahulukan orang sunnah, bisa. Itu kaedahnya. Apa tadi ya? Urusan ibadah mendahulukan orang hukumnya. Contoh, ada barisan di depan kosong, kamu suruh orang maju, makruh deh, bisa. Karena makin dekat sholatnya ke imam makin besar pahala. Tapi kalau urusan dunia, hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Contohnya makanan nggak dunia itu. Ada rokok mau sebatang lagi kan? Bang sebatang lagi bang, udah aja deh, gaskan. Abang nggak apa itu sama aja. Ini sunnah ini bisa. Maksudnya? Atau ada yang mau kawin duluan, kau belum kawin, bang aku punya uangnya apa minta pilih, ajar saja gaskan. Kalau dianggap pernikahan itu urusan dunia, sunnah mendudukkan dia. Tapi kalau ibadah makruh. Di pesta kita berjejer, ada antri, kita dulu kan ada bapaknya apa hukumnya? Sunnah masih makan orang duluan ya. Tapi kalau ibadah makruh bisa. Nggak masuk orang. Misalnya ada ustaz kita di sini kan, ustaz kita bisa imam. Datang orang suruhnya orang makruh deh, makruh bisa, makruh bisa ibadah. Macam yang orang hutan kan, menyuap, makruh. Nah, karena ayat kita ini saya imam suruhnya aku tadi imam suruh kan makruh bisa. Kecuali tidak bisa. Masalah ya, urusan dunia sunnah. Masalahnya ada bakso ayam, bakso. Ibu kepengen makan bakso, baksonya satu, ayah kasih sama ibu, apa hukumnya? Sunnah lah, mendudukan orang bisa ya? Ada lagi ya, pertanyaan? Di sini bang. Apa ya? Ini berkenaan dengan khutbah tadi, agak penasaran juga. Iya. Khutbah kan dia nggak seperti orang ceramah gitu kan. Iya. Dan mayoritas biasanya kalau udah naik khutbah, karena nggak disorting aja nih itu nggak ketahuan, pada tidur gitu. Ada tips dan triknya supaya kalau pas khutbah itu nggak tidur awalnya. Enggak dapat gitu ya. Karena aku pernah juga tidur. Enggak ya. Pak.
kadang ya, Iya. kadang sampai dibangun ya Pak kan udah siap. Iya. Aku jujur aja ya, nggak pernah pernah aku tidak khutbah, tiga pakai batu. Begitu khatibnya naik, saya dengarkan di awal begitu yang panjang mukadimah beliau. Panjang kali, puji syukurnya panjang, belum lagi masuk apanya. Intinya isinya. Intinya, mukadimahnya saja udah kemana-mana. Kan pada saat itu berkata lawan, tapi juga, cuma tetap wawasi juga. Nah, jadi ayat kembali kepada kita cuma kalau trik yang diajarkan oleh baginda Nabi dan para ulama bilang, kalau kamu tidur pindah tempat, itulah triknya kata orang. Pindah tempat menghilangkan ngantuk. Umpamanya aku tadi di sini ya kan, Geser. kemana? Bapak mengantuk kan di aku sana. Pindah ke sebelah sana. Maksud aku, itulah cara. Yang dapat dua ya, tapi kalau yang cara yang lain dapat dua ya. Oh iya. Karena aku pun Berarti Kalau pindah posisi duduk bisa juga Ustaz. pindah tempatnya. Maksudnya kalau pindah tempat mungkin sudah rapat semua. Iya, Ya, iya. kita duduk gini ngantuk, pindah posisi duduk gini coba. Nah, bisa juga ya, coba kadang mungkin kan. Tapi kalau sini bilang pindah tempat. Tapi kalau udah tidur Ustaz, lupa. Kalau tidur ayah tidur kita sholat Jumat, hendaknya baca dulu. Orang yang tidur ayah, tengok ya. Orang yang tidur mantap duduknya begini, duduknya mantap ini. Ku haluskan keadaan knalpotnya tertutup bisa ya. Iya. Nah, itu tidak batal dulu kalau tidur begini. Enggak. Tidak batal. Kalau knalpotnya. Nah, tapi kata ulama kalau dia kurus sekali dia, diginikannya pun tetap ada ruangan knalpotnya. Batal ini misalnya. Maksudnya nggak berani lagi misalnya. Diginikannya lewat juga. Batal kata ulama. Gemuk kali pun bisa batal kalau tidur duduk. Kalau ada lipatan-lipatan di dagingnya bisa. Nggak maksud ya. Bisa. Pokoknya konsepnya kalau ayah mantap knalpotnya, tidur di mana pun tidak batal wudhu. Kalau duduk, misalnya di kereta menunggu ibu di pajak, dan tidur di kereta begini, nggak batal wudhu. Asalkan tempat duduknya tidak berlubang, misalnya. Macam kursi DPR kan nggak berlubang itu. Kursi presiden, kursi bupati, kursi kepala sekolah, yang berlubang itu karyawan, pegawai, berlubang itu kursi. Nah, betul ya. Nah, itu berlubang kursinya. Maksudnya, ya. Oh iya, berarti kalau gitu biar nggak ngantuk Pak. Khotibnya jangan lama-lama kurang saya. Memang ayah, mohon maaf ayah ya, khatib ini jangan lama-lama. Orang ayah menatap ada sini petugas khatib, saya sampaikan jangan lama-lama. Nah, pinomat ayah 10 menit lah, bisa. Artinya yang perlu saya membahas buat Dima di situ bisa. Gak mau soalnya. Kadang-kadang kan mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang menciptakan segala sesuatu terukur. Ribuan dibuatnya tidak berkulis sehingga tak perlu bercukur. Mohon panjang kali pakai air emoji. Maksudnya nggak perlu begitu. Kita bersyukur kepada Allah, berselawat bersalam kepada Nabi Muhammad dan kepada selawat bilang jemaah marilah kita meningkatkan takwa. Masuk untuk isi. Kan coba. Ini panjang kali buat di mana saja. Yang lucunya itu pula rupanya terus-terusan. Sampai hafal jemaat. Pasti pasti. Enggak maksudnya. Baru kemudian ayah mohon maaf, aku bukan paten ya, bukan pintar, bukan sok jago. Aku pernah duduk di bengkel. Kutanya tukang bengkel itu, abang tadi sholat di mana? Di masjid ini Pak Ustaz. Siapa khatib? Ustaz yang ini. Macam mana khatibnya? Bang, mantap sih. Apa pula? Aku kalau Ustaz itu tulang surah Ustaz. Kenapa? Dibilangnya kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Tahu nyawa itu bisa boleh sampaikan dengan tahu nggak itu? Artinya sampaikanlah kelima itu yang menambah keilmuan dia. Jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita kuatkan sahabat.
upgrade bisa, update dia apa masalah cerita bisa. Dan orang-orang yang sama dia yang membayar bisa. Nah, misalnya pembahasan apa kira-kira di sini dengan mobil bisa ya. Ada kita yang pertanyaan tidak ada, pernah sesuatu orang ibu mau sholat Jumat pun boleh, karena tahu datang ya. Sholat Jumat orang ibu, tapi di belakang Nggak ada tempat. tidak ada ya. Oh nggak boleh ya. Ustaz, ini ada lagi yang saya pun kayaknya sih pernah baca boleh gitu. Itu kan banyak yang bertanya, itu kalau kurban atau akikah boleh nggak hewannya itu betina? Boleh hukumnya kurban sama akikah betina. Tetapi yang tidak boleh adalah yang lagi hamil. Kalau hamil nggak boleh. Kalau nggak tahu, Makanya ya kalau nggak tahu cek ayam bidan kan banyak. Hewan, dokter hewan. Iya. Iya. Kalau hamil nggak bisa. Kalau boleh. Saya akikah saya betina. Ini akikah saya betina ya. Sama mama saya dipotong. Enggak mesti jantan. Boleh ya? Boleh. Malah di bab zakat ayah, dengar ayah ya. Apabila ada kambingmu ayah 40 ekor, wajiblah kamu kasih ayah zakatnya kambing ayah satu ekor. Kalau ada kambingmu 121 ekor, wajiblah kamu kasih zakat ayah 2 ekor. Kalau ada kambingmu 201 ekor, wajib zakatnya 3 ekor. Kalau 400 ekor, 4 ekor. 500 ekor, 5 ekor. 600 disebutkan di situ ya. Yang lebih afdol dikasih zakat adalah betina. Kenapa? Bisa berkembang biak. Jadi cerita masalah kambing ini afdolnya jantan kalau untuk kurban sama akikah. Tapi kalau mau dibuat betina boleh nggak? Boleh, tapi yang nggak boleh apa ya? Yang hamil, karena kalau hamil kata ulama mengurangi dia, dagingnya berkurang bisa, berkurang dagingnya. Maksudnya, siapa yang menguranginya ya? Anak yang di dalam kandungannya bisa. Nah itu maka tidak boleh yang hamil, atau anak kambing kita boleh bisa. Syarat kurban kalau biri-biri setahun, kalau kambing biasa setahun 2 tahun. Kambing biri-biri setahun sudah bisa kurban. Lebih cepat dia dewasa. Kambing biri-biri setahun dewasa, kambing biasa 2 tahun, lembu 2 tahun, unta 5 tahun, manusia 15 tahun bisa. Maksudnya, lebih lama manusia dewasa bisa. Ya betul, nggak ada. Memang ada kan ya? Ayah lalu datang ini. Ayah mengawali. Boleh ya boleh. Yang nggak boleh yang kambing bisa. ini kan timbul pertanyaannya masalah kambing tadi banyak yang nanya. Kalau masalah kurban lembu ini diperhitungkan yang melihat tadi, ini kita belikan lembu jantan harga 13 juta. Dagingnya paling kuat 60 kilo. Ini kita belikan lembu betina, itu kambing dagingnya bisa 80 kilo. Boleh ya, boleh. Kan lebih bagus yang 80 Boleh. kilo ini kita Boleh. gunakan. Boleh ya. Cocok juga tak pikir. Makanya timbul ini tadi ingin bertanya. Boleh ya. Yang penting jangan kambing. Apa ya? Abdulnya jantan. Kalau Abdul jantan bisa. Apa? Kan ayahnya nyari dagingnya bisa. Kan Abdul jantan bisa. Lebih Abdul lagi unta lebih banyak dagingnya bisa. Cuma 5 tahun baru bisa. Nah, bisa ya. Kalau orang yang mau bikin nggak apa-apa. Ya. Bisa ya. Ada lagi yang masalah apa? Jangan lupa ya kalau apa kurban boleh bisa ya. Ada lagi ya. Kemudian yang satu lagi ya ini yang pirang-pirang itu pernah kita bahas ya pirang apa rambut yang berubah nggak boleh singir warna hitam itu. Singir warna hitam nggak boleh.
Bisa ya? Apa yang kayak monyet? Boleh ya. Ada lagi ya diskusi kita ini. Ada mak? Pertanyaan? Tapi dengerin dulu Pak, sambil kita pikir boleh. Boleh ya. Mendengarkan dulu, tapi jangan kedengaran ke samping kita sehingga mengganggu jika kita. Baru kemudian ayat ini masalah. Waktu teringat nambah dari ibu-ibu di sana, teringat aku masalah menuju hari. Di masyarakat Jawa ada istilah masalah menuju hari kan. Jadi ayah saya sampaikan kepada kita adalah kitab Al-Hawil Al-Bandawa karangan Imam Suyuti bahwa menuju hari itu ayah adalah dari hari ke-7 ke hari pertama dia meninggal. Hari dia ditanam loh ya, tanam dia ke-7 harinya itu. Jadi ayah kalau dia meninggalnya menuju hari, jangan dibuat malam apa ya, malam ke-8 misalnya. Enggak maksud ya. 7 hari ke bawahnya dibuat kayak acara itu. Umpamanya bapak ini ada pemilih meninggal, dibuatnya malam ketiga sekaligus rapet menuju hari boleh, karena dia masuk dalam 7 hari itu bisa. Rapet. Enggak maksud. Lebih. Jangan di Jangan dilewati. malam ke-8-nya udah lewat. Kata Imam Suyuti 7 hari pertama itunya dia yang betul-betul membutuhkan bantuan itu bisa. 7 hari pertama itunya dia orang yang meninggal itu sangat apa namanya. Ini kadang-kadang masyarakat dibuat malam ke-8. Kenapa nanti malam wah? Kan sudah 7 hari meninggal malam ke-8. Udah lewat. Bagusnya dia di belakang saja. Tentang hari ke-5, hari ke-6, malam ke-7 bisa. Atau nomor sedok orang lain. Bisa ya? Ada lagi ya? Tidak ada. Sudah mengerti nampak orang. Ada lagi pulang kita. Orang sudah mengerti nampak. Ada lagi ya? Ya. Orang rumah ada, makanya orang rumah. Betul-betullah karangan Zakaria dan Suri disebutkan, keka anak laki-laki adalah 2, keka anak perempuan adalah 1. Tetapi kata beliau di kitab itu, apabila seorang ibu telah mengkeka anaknya laki-laki 1, sudah memadai itu bisa. Sudah bisa. Enggak mau kurang. Kalau mau umat tambah sekarang bagus untuk membedakan dengan perempuan buat bisa. Tapi kalau 1 sanggup sudah bisa, aku satunya kayak aku bisa. Enggak mau kurang. 1 pun kita buat kayak anak kita itu sudah memada bisa di mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita buat 2 itulah lebih bagus bisa. Kayak rumah ini kan tak sanggup dulu. Sekarang kalau sanggup rumah ini boleh tambah lagi 1 lagi. Sekarang bisa. Tapi kalau saran gua ya, misalnya orang kaya mau mengkeka, masak kekanya, kan di sini kan ada pesantren apa namanya? Sekolah ya. Karena masak buat dibungkusan antarkan ke sekolah. Jadi dibawa anak-anak sanawiyah pulang ke rumah, udah dibungkus dia. Karena kita barusan dikasih yang masak misalnya, antarkan ke sekolah itu. Enggak senang hati orang yang anak-anak sekolah madrasah ke makan. Daripada orang kampung maya jelas bisa ya. Betul nggak ya? Anak STS, anak aliyah makannya atau sekolah Arab kasihkan terus. Kalau bisa kasih yang belum lagi, soalnya aja. Kalau ke pesantren kan jauh bisa. Sini aja, dekat sini ada sekolah kok. Sama-sama belajar agama itu bisa. Maksudnya itu aja, tapi dimasak, antar ke sekolah itu dibungkusi, tinggal pulang mereka nanti sekolah makan di rumah bisa ya? Ada lagi yang itu maknya bagusnya ya, dimasak, waktu mak kasihkan dari masak. Apa namanya? Kendi rumah itu mau kendi pula mau ada juga. Kendi rumah. Cuman kalau saran rumah kau usah pala karena
TK itu sebaiknya diantar bukan di. Rendang. Dan bagian kaki dari TK kita sebagusnya kata ulama dikasihkan ke bidan yang menerima anak kita. Bagian pahanya ke bidan yang menerima anak bisa. Mental bisa. Pernah orang apa lakukan? Mana pun bapak bidannya itu. Sudah selesai lah. Masalahnya bidan itu mendapat itu bisa. Bagian ini ya bahan bidannya untuk sebagus bisa. Apa? Enggak, sama dia yang minta. Untuk bidannya itu bisa. Dan ada ya, tidak ada ya. Udah mengerti lembab gue ayat ada kita ada. Kalau mau ada lagi. Teringat khutbah tadi Pak. Khutbah tadi kan enggak lama juga enggak lama. Lama pun bagus khutbah, ya, lama bagus. Tapi ayah masyarakat itu ayah wa kana insanu ajuba. Manusia itu tabiat aslinya tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Artinya apa ya? Kalau kita buat khutbah kita panjang, kita tidak mengikuti tabiat asli manusia. Manusia ingin cepat-cepat, saya. Enggak mau saya. Jadi kalau ayah buat cepat khutbahnya, senang orang itu sama kita. Kenapa? Karena kita mengikuti dia. Kita belanja di Indomaret, lama kali antriannya untuk kita. Kenapa? Kita memang punya tabiat ini cepat, beranak. Baru sebulan kosong, udah kosong. Gimana kita? Sebulan lagi kosong. Orang udah 3 tahun tak beranak, tidak ribut bisa. Makanya manusia tabiat aslinya ingin coba. Makanya tahan berutang bisa, berutang sana, berutang sini, dia coba kaya bisa. Betul nggak ya? Nah, jadi ayah kalau bisa coba-coba lah. Nabi Muhammad mencoba khutbah. Siapa yang kita contoh itu? Nabi Muhammad coba khutbah. Kamu Samsudin, aku pun kadang-kadang lama juga. Kadang-kadang awak kan bisa mengukur, cuman kadang-kadang dibilang di sini itu Ustaz, nanti khutbahnya cepatkan ya, karena menyolatkan jenazah lagi kami. Dalam hatiku, aku udah coba khutbah, kurang coba kan dalam hati kan. Karena ada yang meninggal bisa, mau disolatkan. Sini ada mana? Khutbah. Kalau di kota Pinang ayah lama kali khutbahnya diginikan orang PLP. Ada ustaz-ustaz lama khutbah diginikan orang. Diginikan orang. Boleh ustaz. Diginikan ya. Baru diginikan. Tadi yang ustaz boleh itu. Barakallahu. Makanya di kota Pinang rata-rata jam masjid itu ditaruh di situ. Orang lain mungkin nggak ada, taruh situ 1 jam biar nampak ustaz tuh. Di situ, buat aja 1 jam di situ, bosan buat. Biar nampak dia beberapa yang lama di khutbah. Kadang-kadang ayah suruh sendiri, hati itu ayah suruh sendiri, bahkan sampai ke Palestina, sampai ke Manado, sampai ke Kalimantan. Ujung-ujungnya membilangkan sahabat, bisa. Maksudnya, buat situ ya, ayah pengurus. Buat saya situ jam 1 ya, biar nampak sakit juga bisa ya. Jam kadang. Masuk orangnya, jadi bersih orangnya. Ada kita belajar, kenal kita ya. Nanti apa lagi? Hah? Guru kita lah, agar kita olahraga minuman mengeluarkan keringat. Aku Samsudin, mana satu olahraga? Gimana cara mengeluarkan keringat? Bawa cucumu berjajan 15 orang, 100.000 1 orang. Saya nah, bawa cucunya ini berkeringat juga. Tiap hari saya. Maksudnya apa ya? Nah, itulah caranya mencari keringat saya. Orang ayah kadang-kadang maaf ya, jangan yang tersinggung yang beraja.
Nggak mau saya kalau tertahan keringat kita itu kepala cangkul-cangkul teman-teman misalnya. Makanya orang-orang tua zaman dulu itu sehat-sehat, kenapa ya? Bergerik. Ada mulut cairan yang mohon maaf, jangan disinggung. Ada mulut cairan yang stroke ringan, separuh bibirnya stroke. Saya tanya ayahnya, udah tamat kuliahnya, kenapa bisa stroke dia bang? Sementara dia masih kelas 6 pesantren. Orang ustaz asal tidur berkipas, rupanya hobinya kalau tidur berkipas misalnya. Akhirnya terbagi dia di Simaningkir, Sombong, dan hilanglah bagian bibirnya ini. Artinya ayah boleh berkipas, tapi jangan tiap hari misalnya. Maksudnya, boleh nggak minum bandrek? Boleh nggak minum bandrek ayah? Tapi jangan tiap hari misalnya. Air putih lah. Kalau ini tiap hari ginjal bisa. Bisa. Boleh nggak minum rokok Samsung? Boleh. Jangan tiap hari. Sekali gue mah. Biar tidak ginjal bisa. Boleh makan bakso. Jangan tiap hari ginjal juga bisa. Pokoknya segala ginjal bisa ya. Nah jadi ya bisa bisa. Apalagi kalau orang tua begini ya. Ada kita pertanyaan sebelum apa nih? Ya, saya kalau ada nanti murid Nabi sini kan orang lain mau maulid, betul kan? Datang orang lain ya, menyemarakkan bisa, jangan ya. Nanti datang orang lain dari jauh ke sini, ustadznya kita panggil, nggak ada pula jemaahnya, apa nggak sudi rasanya itu, bisa ya? Datang orang lain, ini yang sering terjadi, ada maulid Nabi yang datang yang opung-opung lah semua, tobang-tobang. Yang mudah-mudahan gak ada yang nampak, datang aja ya. Nggak cocok rasa tadinya buka-buka HP bisa. Hah? Yang penting rame, jok sonam hatinya Ustaz tuh rame di konsesi ini. Pulang dia ke kampungnya ceritakan waduh mengisi tausiah di konsesi. Yang jemaahnya memburu udah lagi. Padahal tak ada yang melihatkan dia. Main habis juga. Maksudnya ya, yang penting datang bisa. Maksudnya ya, datang orang ya. Siapa dipanggil ya, bisa. Bilang oh terima sekali sudah datang kumpul. Ustaznya telah hadir.